Pemirsa, Anda kembali di Top News. Kawasan Gunung Bromo terbakar hebat dan belum sepenuhnya padam hingga hari ini. Bersama dengan kebakaran itu ikut hangus uang puluhan miliar rupiah dari potensi ekonomi yang terhenti. Senin 3 Agustus 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, mulai terdeteksi kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Menurut laporan resmi dari pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS, titik awal api awal mulanya teridentifikasi di area Blok Bantengan. Petugas gabungan dari Balai Besar TNBTS BPBD Kabupaten Probolinggo dan BPBD Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah berupaya melakukan pemadaman di sejumlah titik untuk mencegah api meluas. Namun embusan angin dan keringnya rerumputan membuat kobaran api sulit dikendalikan. Hingga Selasa siang, api dilaporkan masih membakar kawasan Blok Bantengan dan telah merembet ke Blok Watu Gede serta kawasan Bukit Teletabis yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Probolinggo kembali mengirimkan personel ke lokasi dengan membawa berbagai peralatan pemadaman. Upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus ditingkatkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 2 langkah sekaligus guna mempercepat pemadaman api, yaitu mengerahkan 2 helikopter waterbombing serta berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca agar hujan bantu memadamkan api. Pengerahan helikopter dinilai menjadi langkah yang diperlukan setelah api sulit dijangkau petugas dari jalur darat. Titik kebakaran berada di kawasan tebing curam dan medan yang sulit dilalui, sehingga pemadaman dari udara diharapkan lebih efektif. Langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Untuk sementara kita akan dukung 2 unit. Ya. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Ya. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau langsung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Savana Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Khofifah melihat langsung operasional drone water spray dan helikopter waterbombing yang dikerahkan untuk mempercepat pemadaman api di sejumlah titik. Kebakaran yang terjadi hampir sepekan itu telah menghanguskan ratusan hektar lahan. Area terdampak membentang dari Blok Bantengan dan Kabupaten Lumajang hingga kawasan Pusung Jantur, Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Salah satu teknologi yang dioptimalkan dalam operasi pemadaman adalah drone water spray berkapasitas 100 liter. Pesawat nirawak tersebut mulai dikerahkan sejak 2 hari terakhir untuk menjangkau titik api di kawasan tebing yang curam dan sulit didatangi petugas maupun relawan. Khofifah mengatakan penggunaan drone menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pemadaman, terutama pada lokasi yang memiliki medan ekstrem. Dalam pemantauan tersebut, Khofifah juga melihat langsung proses pengoperasian drone oleh pilot. Dari pemantauan petugas, sekitar 17 titik api telah berhasil dipadamkan. Selain drone water spray, proses pemadaman juga diperkuat dengan pengerahan 2 helikopter waterbombing. Helikopter digunakan terutama untuk menjangkau kawasan perbukitan dengan elevasi curam serta titik api yang berpotensi kembali membesar. Drone itu menurut saya pembasahan ya kawan-kawan, karena antara 100 sampai 150 liter kapasitas air yang bisa dilakukan oleh drone. Ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali sortie, itu tidak semua bisa dihitung itu, karena kalau tiba-tiba ada angin yang cukup kencang, maka heli tidak dimungkinkan operate. Hal seperti itu memang harus dilakukan proses penyesuaian. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui.
Petugas masih fokus melakukan pemadaman, termasuk dengan mengerahkan sejumlah helikopter untuk menjangkau titik api yang sulit diakses dari darat. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur juga melakukan langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menutup sementara akses wisata Gunung Bromo untuk keselamatan wisatawan dan memudahkan petugas melakukan penanganan. Titik kedua. Iya, yang penanjak. Kalau yang tadi malam itu adalah lanjutan dari yang lama. Jadi penyebarannya itu kelihatan meluas begini, gitu ya. Meluasnya begini, bukan titik baru. Jadi memang kita seperti ini mungkin lebih kasat mata kelihatan, tapi yang di hutan-hutan itu di bawah itu mungkin masih ada api-api kecil yang kemudian apabila terpicu oleh angin, dia bisa kemudian nyala lagi, dan karena ini bahan bakarnya adalah alang-alang yang kering di musim kemarau ini, cepat sekali kemudian dia menyebar. Ya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pengelola kawasan wisata Bromo memastikan seluruh aktivitas wisata dilarang menyusul meluasnya area kebakaran Gunung Bromo. Penutupan ini berlaku efektif sejak Sabtu 9 Agustus 2026 pukul 10 malam. Sudah, untuk pelaku wisata dan warga sudah kita sosialisasikan penutupan untuk masuk area Bromo. Sudah kita tutup di 4 kabupaten dari wilayah Malang, Probolinggo, Pasuruan maupun Lumajang, dan sudah kita sampaikan by broadcast, by WA maupun media untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan berkunjung di Bromo. Sementara itu, akibat penutupan ini, pelaku jasa sewa jeep terpaksa memarkir armadanya dan terancam mengalami kerugian jutaan rupiah. Salah satunya di Desa Gubuk Lakah, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang menjadi salah satu sentra persewaan kendaraan jeep untuk melayani perjalanan darat dari dan menuju Gunung Bromo. Salah satu pemilik usaha persewaan jeep mengaku mendapatkan sejumlah klaim pembatalan dan penjadwalan ulang para wisatawan. Kondisi ini menjadi pengulangan musibah kebakaran tahun 2023 lalu. Saat itu, Jaka memarkir seluruh armadanya selama 2 pekan dan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Ya, untuk totalnya efektif baru 1 hari ini. Tadi malam kita dapat beritanya itu dari Taman Nasional ya. Pak, untuk tamu yang sudah membatalkan ada berapa sekarang? Kita ada sekitar 5-10 ya. Ada, tapi ada juga yang beberapa masih di reschedule sambil nunggu kepastiannya untuk dibuka kembali, mungkin gitu ya Pak ya. Ada informasi ditutup sampai kapan? Kalau kita dulu itu pernah kejadian kayak gini, pernah ditutup kalau udah selesai, udah nggak ada titik api, benar-benar clear, itu 2 minggu biasanya kalau di pengalaman tahun dulu ya. Sementara itu, aktivitas wisatawan di sekitar Bromo sudah berkurang, seperti yang terpantau di wilayah Probolinggo. Wisatawan hanya bisa memantau Gunung Bromo dari kejauhan. Dari sini aktivitas wisatawan sudah berkurang, hanya beberapa wisatawan yang masih berada di hotel berputar-putar di sekitar pintu Cemoro Lawang untuk menikmati Bromo dari kejauhan. Dan berdasarkan data sementara dari TNBTS akibat kebakaran hebat pada Sabtu malam, luas area yang terbakar sudah mencapai sekitar 520 hektar. Dan saat ini masih ada sejumlah titik api, di antaranya di sebelah utara Bukit B29, ada juga di Bentengan, dan ada juga di wilayah Pasuruan. Menurut penghitungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, total potensi kerugian ekonomi akibat kebakaran di kawasan Gunung Bromo mencapai 89,76 miliar rupiah. Angka tersebut dihitung berdasarkan dampak penutupan kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama 13 hari. Kemenparekraf membagi kerugian tersebut ke dalam 2 dimensi utama. Pertama, kerugian tiket masuk mencapai 1,57 miliar rupiah. Pendapatan tiket yang hilang rata-rata mencapai 121 juta per hari. Kedua, kerugian dari pengeluaran wisatawan yang mencapai 89,18 miliar rupiah. Jumlah itu berasal dari perputaran uang dari belanja wisatawan berupa akomodasi, kuliner, sewa jeep, dan pemandu wisata yang mencapai 6,9 miliar rupiah per hari. Jika tak mau kerugian ekonomi akibat kebakaran Bromo ini terus membengkak, maka diperlukan upaya ekstra serius agar kebakaran Gunung Bromo segera padam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.